Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Atau ada yang tidak masuk? Oke, nihil. Baik, seperti yang telah Ibu sampaikan kemarin, hari ini kita akan mempelajari tentang materi ketenagakerjaan. Nah, nanti setelah mempelajari materi hari ini, Ibu akan mengadakan games ya, namanya Make a Match. Jadi, tolong disimak baik-baik materinya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan penyebab pengangguran. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia. Baik anak-anak, kalian tentunya sudah tidak asing ya dengan istilah tenaga kerja maupun pekerja. Coba Mbak Syifa, kalau boleh tahu, ayahnya Mbak Syifa pekerjaannya apa? Dokter. Kalau Mbak Nana, ibunya Mbak Nana pekerjaannya apa? Penjahit. Baik, tentunya ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan. Kalau begitu, adakah yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Ada? Kalau ada, silakan tunjuk tangan. Wah, tidak ada ya. Baik, kalau begitu, kita cari tahu bersama-sama apa yang dimaksud dengan tenaga kerja dengan menyimak video berikut ini. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ekonomi mengenai ketenagakerjaan. Untuk itu kita perlu tahu pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Yang terakhir, kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja atau employment ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, bekerja penuh. Mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat bekerja 40 jam kerja per minggu, memiliki upah regional dan sesuai dengan pendidikan atau keahlian. Yang kedua, setengah menganggur. Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, komposisi umur dan jumlah penduduk. Sampai sini sudah paham kan teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yuk. Klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja ini dapat dibedakan berdasarkan keahlian tenaga kerja.
Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan. Contohnya guru, dokter, akuntan, dan pengacara. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latihan atau pengalaman. Contohnya, tukang jahit, salon, dan montir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak memerlukan pendidikan atau latihan. Contohnya, pembantu rumah tangga dan kuli bangunan. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melakukan proses produksi, contohnya montir. Yang kedua, tenaga kerja rohani, merupakan tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya, manajer, direktur, dan konsultan. Berdasarkan hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang terjun langsung menangani suatu produk atau barang. Tenaga kerja ini biasanya berada di area produksi barang, contohnya chef. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung. Mereka yang tetap berhubungan dengan produk atau barang, tetapi tidak terjun langsung dalam menangani produk atau barang tersebut. Contohnya kasir. Materi selanjutnya yaitu masalah ketenaga-kerjaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Di Indonesia, tenaga kerjanya masih dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi rendah. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kurang menyebabkan rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, pengangguran. Saat pandemi seperti ini, banyak pengusaha yang gulung tikar. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang terkena PHK atau diberhentikan, dan membuat angka pengangguran semakin meningkat. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Tenaga kerja di Indonesia ini terpusat di Pulau Jawa, padahal di daerah lain membutuhkan tenaga kerja, terutama pada sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Persebaran yang tidak merata ini menyebabkan sumber daya alam banyak yang menganggur dan belum diolah secara maksimal. Dan dampaknya, terjadi pemusatan tenaga kerja di Pulau Jawa dan membuat peningkatan angka pengangguran. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang banyak di Indonesia tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ternyata banyak juga ya masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Kita lanjut ke materi berikutnya, mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Dilakukan dengan cara pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil, pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja, mengadakan program transmigrasi, dan mengefektifkan pemberian informasi ketenaga kerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan gizi dan kesehatan dengan memberikan jaminan sosial, pelatihan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan menyelenggarakan program wajib belajar serta keterampilan wirausaha. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dapat dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional atau UMR, mengikuti setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja,
mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja dan menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu memperluas kesempatan kerja. Dilakukan dengan cara pengembangan industri, terutama pada industri padat karya, dan penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum. Namun sebelumnya, apa sih upah itu? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak buruh atau pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan, jasa yang telah atau akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Lalu, tahapan apa saja yang harus dilewati dalam menentukan upah? Alirannya seperti ini nih. Pembayarannya ditentukan oleh beberapa aliran kegiatan seperti analisis pekerja, penulisan deskripsi pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei upah dan gaji, analisis masalah-masalah organisasional yang relevan, menentukan harga pekerja, selanjutnya penetapan aturan-aturan administrasi, dan pembayaran upah atau gaji kepada karyawan. Lalu, upah minimum regional. Apa sih upah minimum regional atau UMR itu? Upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha dan kerjanya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terdiri atas dua macam upah minimum berdasarkan wilayah, provinsi, atau kabupaten kota, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Upah minimum daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda loh teman-teman. Selanjutnya, ada upah kerja lembur. Dalam mengerjakan pekerjaannya, terkadang seorang karyawan bekerja melebihi waktu kerjanya dalam satu hari. Waktu kerja untuk satu hari kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan adalah 7 jam untuk satu hari kerja atau 40 jam untuk satu minggu. Apabila karyawan tersebut bekerja lebih dari waktu tersebut, berarti ia bekerja di waktu lembur dong. Menurut keputusan Menaker Trans nomor 102 tahun 2004, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Pengusaha yang mempekerjakan karyawannya melebihi jam kerja atau pada waktu lembur berkewajiban membayar upah lembur. Upah lembur dihitung 1/173 kali upah selama 1 bulan. Misalnya, upah yang diperoleh dalam 1 bulan sebesar 1.500.000. Maka uang lembur per jamnya berapa ya? Nah, caranya itu kita tinggal mengalihkan 1/173 dikali 1.500.000, maka hasil yang didapat adalah 8.670,5 per jamnya. Ingat ya, perhitungan upah lembur per jam itu berbeda-beda tergantung upah yang diterimanya. Kalau upahnya terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan upah lemburnya 100% dari upah yang diterimanya. Apabila upah terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan upah lemburnya adalah perbandingan antara upah pokok dengan tunjangan tetap dibandingkan dengan upah total dikali 100%. Jika yang didapatkan kurang dari 75%, maka dasar perhitungannya dihitung 75% dari total upah yang didapat. Misalnya, berikut upah yang didapat oleh seorang pekerja. Ada upah pokok sebesar 2 juta, tunjangan tetap 1 juta, tunjangan tidak tetap 1 juta, totalnya jadi 4 juta. Berapakah uang lembur per jam yang didapat? Maka rumusnya, lembur sama dengan upah pokok ditambah tunjangan pokok
Lembur sama dengan upah pokok ditambah tunjangan tetap dibagi upah total dikali 100%. Upah pokoknya 2 juta, ditambah tunjangan tetapnya 1 juta, dibagi upah total 4 juta dikali 100%. Maka hasilnya 75%. Oleh karena itu, uang lemburnya 4 juta dikali 75% sama dengan 3 juta. Sedangkan upah lembur per jamnya 3 juta dikali 1/173, maka pekerja akan mendapatkan upah lembur per jamnya sebesar Rp17.341. Berikutnya ada kompensasi. Menurut Tehani Handoko dalam buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Sedangkan menurut William B. Wetter dan Keynes Davis, kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan pekerjaan yang telah diberikan, baik upah per jam atau gaji pokok periodik didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Kompensasi terdiri dari 2 macam, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung ini terdiri atas upah, gaji, dan insentif. Gaji di sini adalah balas jasa yang diberikan secara periodik kepada karyawan, sedangkan insentif adalah tambahan dari balas jasa atas pekerjaan yang diraih oleh karyawan. Lalu, kompensasi tidak langsung terdiri atas asuransi, pesangon, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, kompensasi lembur, kompensasi cuti, pakaian dinas, dharma wisata, lingkungan kondusif, pengakuan hasil karya, dan juga promosi jabatan. Lalu, tujuan administrasi kompensasi yang pertama adalah memperoleh personalia yang qualified. Pemberian kompensasi yang tinggi akan menarik minat para pelamar untuk masuk ke dalam perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam pasar tenaga kerja harus menyesuaikan tingkat upah dengan kondisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, mempertahankan para karyawan yang ada. Apabila kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tidak bersaing dengan perusahaan lainnya, maka akan banyak karyawan yang berkualitas baik keluar dari perusahaan. Ini bisa dicegah dengan pemberian kompensasi yang bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian, menjamin keadilan. Administrasi kompensasi merupakan usaha untuk memenuhi prinsip keadilan. Selanjutnya, menghargai perilaku yang diinginkan. Pemberian kompensasi diharapkan mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan oleh perusahaan. Perilaku yang diinginkan adalah prestasi kerja, kesetiaan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu, mengendalikan biaya-biaya. Adanya administrasi kompensasi yang baik akan membantu perusahaan untuk mempertahankan karyawannya pada tingkat biaya yang layak. Dan yang terakhir adalah memenuhi peraturan-peraturan yang legal. Administrasi dalam kompensasi juga dibatasi oleh peraturan-peraturan yang legal. Administrasi kompensasi harus memenuhi semua peraturan pemerintah yang legal. Tadi kan sudah dijelaskan tujuan dari administrasi kompensasi. Kita lanjut ke tantangan-tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi yuk. Yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Beberapa jenis pekerjaan mungkin akan dibayar lebih tinggi karena kondisi pasar tenaga kerja. Contohnya, langkanya tenaga kerja akuntan dan banyaknya perusahaan yang membutuhkannya, lalu menyebabkan akuntan mendapatkan kompensasi lebih besar dari biasanya. Yang kedua adalah serikat pekerja. Kuat lemahnya para serikat pekerja mempengaruhi kemampuan karyawan untuk menentukan tingkat kompensasi. Semakin kuat, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap penentuan tingkat kompensasi. Begitu juga sebaliknya, makin lemah, maka kecil pengaruhnya terhadap penentuan kompensasi. Yang ketiga adalah produktivitas. Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah memperoleh laba. Laba digunakan untuk mengembangkan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaannya. Tanpa adanya laba, perusahaan tidak dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dong. Yang keempat, kesediaan untuk membayar. Perusahaan akan berusaha untuk memberikan upah secara adil dan layak kepada seluruh karyawannya, yang diharapkan dapat bekerja sesuai dengan upah yang telah diberikan. Yang kelima, kemampuan untuk membayar.
Pemberian kompensasi untuk karyawan tergantung pada besarnya kemampuan perusahaan untuk membayar, tergantung juga pada besarnya pendapatan dan laba yang diperoleh. Yang keenam, berbagai kebijakan pengupahan dan penggajian. Semua perusahaan memiliki kebijakannya sendiri dalam pengupahan dan penggajian. Contoh, kebijakan tersebut adalah pemberian kenaikan upah yang sama kepada semua pekerja, baik pekerja tetap, pekerja kontrak, dan juga pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. Yang terakhir adalah kendala-kendala pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan mengharapkan seluruh rakyatnya hidup sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan seperti upah minimum, upah kerja lembur, pembatasan umur untuk tenaga kerja anak-anak. Selanjutnya, materi tentang pengangguran. Kamu tentunya masih ingat kan kalau salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi dapat disebabkan karena banyaknya pengangguran di suatu negara tersebut. Pengangguran adalah orang atau angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tetapi belum penuh. Pengangguran ini terjadi karena peningkatan jumlah kerja yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran juga di tiap negara itu berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, maka kita harus mencermati tingkat pengangguran di suatu negara tersebut. Tingkat pengangguran adalah persentase orang atau angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tetapi belum secara penuh. Rumusnya adalah tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Jenis-jenis pengangguran yaitu pengangguran terselubung adalah pengangguran yang kelihatannya bekerja tetapi sumbangan yang ia berikan terhadap perekonomian sangat kecil. Lalu ada pengangguran terbuka, adalah orang-orang yang berada dalam usia kerja dan berkeinginan untuk bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Selain dua pengangguran tadi, masih ada beberapa jenis pengangguran lainnya. Yang pertama adalah pengangguran friksional, merupakan pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Dan ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi. Contohnya, di Indonesia, awalnya mengandalkan dari bidang pertanian, sekarang berubah menjadi bidang perindustrian. Kita lanjut yuk ke dampak pengangguran. Lalu, bagaimana ya cara mengatasinya? Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pengangguran yaitu timbulnya banyak tindak kriminal. Orang-orang yang menganggur pasti tidak akan mendapat penghasilan. Alhasil, terpaksalah orang tersebut untuk melakukan tindak kriminal seperti pencopetan, pencurian, dan sebagainya. Lalu banyak bermunculan tunawisma. Orang-orang yang menganggur juga tidak akan bisa membeli rumah atau mengontrak sebuah rumah. Hal itu menyebabkan orang-orang membuat rumah semi permanen di sepanjang rel kereta api, bantaran sungai, atau di kolong jembatan layang. Banyak pula bermunculan usaha informal yang mengganggu lalu lintas. Banyaknya pengangguran menyebabkan mereka mendirikan usaha-usaha informal seperti menjadi PKL atau pedagang kaki lima. Hal tersebut akan mengganggu para pengguna jalan, terutama para pejalan kaki. Selain itu, akan banyak menyebabkan kemacetan karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Pengangguran juga akan menimbulkan kerawanan sosial dan menjadi beban sosial. Contohnya, penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai dan pedesaan akan membuka lahan-lahan baru secara garang dengan menebang pohon dan semak-semak untuk mencari sumber penghasilan mereka. Beberapa dampak yang ditimbulkan tadi menyebabkan banyak penduduk yang akan merasa resah. Lalu, bagaimana ya cara mengatasinya? Cara mengatasinya yang pertama, kebijakan kontrol populasi. Tadi kan sudah disebutkan, jika pengangguran disebabkan karena kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya penawaran tenaga kerja. Banyaknya penawaran tenaga kerja disebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertambahan penduduk dapat dicegah dengan melaksanakan program keluarga berencana. Kedua adalah mengurangi migrasi dari desa ke kota. Jumlah pengangguran yang ada di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Hal ini dikarenakan tingginya migrasi penduduk dari desa ke kota. Untuk mengurangi migrasi tersebut, dapat dilakukan dengan membangun daerah pedesaan. Ketiga, penggunaan teknologi yang tepat.
Salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran adalah menggunakan teknologi yang tepat, yaitu teknologi yang padat karya. Keempat, mengurangi penyimpangan faktor produksi. Keempat, mengurangi penyimpangan harga faktor produksi. Untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja, dapat dilakukan dengan pengurangan penyimpangan harga faktor produksi tenaga kerja dan harga barang modal. Materi kita kali ini akan diakhiri dengan quotes dari Lemony Snicket. Jika kamu menunggu dirimu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidupmu hanya akan kamu habiskan untuk menunggu. Cukup sekian materi kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, setelah mempelajari materi tentang ketenagakerjaan, supaya lebih paham lagi tentang materinya, kita main game sambil pendalaman materi ya. Baik, tolong dibentuk dua kelompok sesuai absen. Absen ganjil di sebelah kanan dan absen genap di sebelah kiri. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa kartu. Untuk kartu soal dengan pita berwarna oranye dan kartu jawaban dengan pita berwarna kuning. Nanti tim ganjil mengambil soal dengan pita berwarna oranye ya. Adapun untuk tim genap mengambil pita berwarna kuning yaitu jawaban. Nah, cara main gamesnya, nanti siswa yang mendapat kartu soal harus memikirkan jawaban apa yang kira-kira tepat dari pertanyaan yang ia peroleh. Sedangkan yang mendapat kartu jawaban nanti memperkirakan soal apa yang kira-kira relevan dengan jawaban tersebut. Jadi, nanti kalian mencari pasangan dari kartu yang kalian dapat. Waktunya 2 menit. Nanti siswa yang telah menemukan pasangannya dapat mengatakan match secara bersama-sama. Oke? Siswa yang dapat menemukan pasangannya dengan cepat dan tepat sebelum waktu yang disediakan habis, silakan duduk di kursi depan yang sudah Ibu sediakan. Sedangkan siswa yang belum dapat menemukan pasangannya hingga waktu habis, dipersilakan untuk duduk di kursi belakang kelas. Nah, nanti 3 pasang siswa yang dapat menemukan pasangan kartu dengan cepat dan tepat akan mendapatkan tambahan dari keaktifan dari Ibu nih. Oke, sekarang Ibu bagikan kartunya saja ya, dan jangan dibuka dulu, nanti bukanya setelah Ibu beri aba-aba untuk membacanya. Oke, silakan diambil. Ya. Baik, karena sekarang sudah mendapat kartu semua, silakan dibuka dan dibaca kertas yang kalian dapatkan. Sudah membaca? Oke, pastinya sudah tahu ya, kira-kira apa pasangan yang tepat dengan kartu atau kertas yang kalian dapatkan. Oke, waktunya 2 menit. Dalam hitungan 3, silakan mencari pasangan kartu kalian. 1, 2, 3. Oke, waktunya tinggal 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ya, nampaknya sudah banyak yang berhasil menemukan pasangan kartunya. Baik, sekarang kita cocokkan bersama-sama ya pasangan yang sudah ada di depan ini. Baik anak-anak, sekarang kita cocokkan bersama-sama kartu milik pasangan nomor 1, yaitu Andi dan Syifa. Oke, kita buka pertanyaannya ya. Penduduk yang mampu dan bersedia bekerja dan berada dalam usia kerja, baik yang bekerja, sedang mencari pekerjaan, maupun yang tidak bekerja, disebut dengan titik-titik. Kita buka kartu jawabannya. Dan kartu jawabannya adalah angkatan kerja. Betul atau salah?
Betul atau salah? Iya, betul ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk pasangan nomor 1. Yeay. Baik, sekarang kita lanjut ke kartu milik pasangan nomor 2 ya. Kita buka pertanyaannya. Sebutkan contoh tenaga kerja terampil. Dan kartu jawaban yang ia dapatkan adalah montir. Betul atau salah teman-teman? Betul atau salah? Oke, betul ya. Montir merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian melalui pengalaman kerja. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan nomor 2. Oke, sekarang kita cocokkan kartu milik pasangan terakhir yang ada di depan ya, yaitu pasangan ketiga. Kita buka pertanyaannya. Pengangguran yang terjadi karena kendala temporer atau sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis dalam mempertemukan pemberi kerja dengan pelamar kerja disebut dengan pengangguran titik-titik. Kita buka kartu jawabannya. Dan kartu jawabannya bertuliskan pengangguran friksional. Betul atau salah? Betul atau salah? Oke, betul ya. Beri tepuk tangan untuk pasangan nomor 3. Oke, ketiga pasangan yang sudah berhasil mendapatkan pasangan kartu yang cepat dan tepat. Untuk itu, sesuai janji ibu, ketiga pasangan ini mendapatkan nilai tambahan keaktifan ya. Ketua kelasnya, tolong dicatat nama-namanya, nanti serahkan ke ibu. Oke, sekarang silahkan semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, setelah mempelajari materi tentang ketenaga kerjaan dengan video maupun dengan games make a match tadi, adakah yang bisa menyimpulkan materi apa yang kita peroleh hari ini? Kesimpulan materinya. Ada yang bisa? Oh, mau bersama-sama saja ya? Baik, kita simpulkan bersama-sama. Jumlah penduduk. Apa itu jumlah penduduk? Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara dan merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga kerja bagi proses produksi. Selanjutnya, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian, apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk yang mampu dan bersedia bekerja dan berada dalam usia kerja, baik yang bekerja, sedang mencari pekerjaan, maupun yang tidak bekerja. Selanjutnya, apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Baik, sekarang sudah bisa ya membedakan antara tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Selanjutnya, apa sih penyebab masalah pengangguran di Indonesia? Ya, masalah pengangguran di Indonesia dikarenakan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, serta persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Lalu, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia? Oke, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia diantaranya yaitu dengan cara pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil,
pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja, mengadakan program transmigrasi, serta mengefektifkan pemberian informasi ketenagakerjaan serta memperluas kesempatan kerja dengan cara pengembangan industri terutama pada industri padat karya dan penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum. Lalu, apa saja sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia? Ya, sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia diantaranya 1. Upah menurut waktu. Besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Selanjutnya, upah menurut satuan hasil, yaitu besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja. Yang ketiga, upah borongan, yaitu pembayaran upah didasarkan kepada kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat, sistem bonus, yang merupakan pembayaran upah tambahan di luar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang atau memberi insentif agar para pekerja menjalankan tugas dengan lebih baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yang kelima, sistem mitra usaha. Pembayaran upah dalam sistem ini sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Baik, sudah jelas belum materi hari ini anak-anak? Sudah jelas ya? Baik, karena waktu sudah hampir habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Baik, untuk minggu depan, tolong dipersiapkan materi tentang indeks harga dan inflasi ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.